Selamat datang di video kuliah TK2103 Termodinamika Teknik Kimia. Bersama saya Anggit Raksajati dengan topik Flash Separation. Flashing atau flash separation merupakan proses penguapan parsial antara gas cair yang dapat terjadi ketika tekanan diturunkan ataupun secara umum jika kita memiliki campuran gas cair yang dipisahkan dalam suatu separator dua fasa. Dalam kasus ini perhitungannya biasanya dapat dimulai dengan asumsi basisnya umpannya berjumlah 1 mol, sehingga kita bisa formulasikan L plus V sama dengan 1. Di mana L ini adalah jumlah mol cairan, sedangkan V ini adalah jumlah mol umpan dalam fasa gas. Makanya ketika gabungan liquid dan vapornya ditambahkan menjadi 1 mol sesuai basis yang tadi ditetapkan. Dalam peneracaannya, terutama kaitannya dengan neraca massa, kita bisa tetapkan korelasi menjadi ZI sama dengan XI kali L ditambahkan YI kali V. Di mana ZI ini adalah fraksi molar komponen I di dalam umpan. Terlepas dia uap atau cair, kita belum mengetahui. Jadi sebagai campuran di dalam umpan. XI adalah fraksi molar I di fasa cair dikalikan dengan jumlah mol cairannya. Ditambah dengan YI atau fraksi molar I di uap dikalikan dengan V yaitu mol di fasa gasnya atau fasa uapnya. Kemudian seringkali juga kita akan nyatakan rasionya dalam parameter K, KI sama dengan PI1 per P atau YI per XI, yaitu rasio antara fraksi mol di fasa uap dibandingkan dengan rasio fraksi mol di fasa cair. Sehingga jika K-nya makin tinggi, itu artinya Y-nya makin tinggi dibandingkan X-nya. Artinya komponen tersebut cenderung berada di fasa uap. Artinya dia cenderung ringan. Nah, untuk membuat ilustrasinya lebih sederhana, kita bayangkan separator dua fasa yang kita miliki di sini diumpankan dengan aliran 6 yang merupakan campuran dari komponen hidrokarbon seperti ini. Mulai dari C1 atau metan, makin berat ke C2 etan, sampai di sini paling berat ditetapkan sebagai C6 atau heptan. Kemudian ada beberapa pengotor gas seperti air, nitrogen, dan CO2. Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi jika umpan aliran 6 ini dimasukkan ke dalam separator dua fasa. Jika aliran 6 ini adalah campuran gas cair, vapor fraction-nya antara 0 sampai 1, maka kita akan jumpai ketika dialirkan menuju V100 akan terpisah. Cairannya menuju ke bawah, di sini diberi nama sebagai kondensat, yang komponennya bisa kita lihat di tabel berikut. Logikanya, yang ke bawah atau fraksi cair itu adalah yang cenderung hidrokarbon beratnya. Dan kita bisa lihat di sini metananya di umpan sebenarnya hanya sejumlah 87%, tapi ternyata yang ke bawah hanya 35%. Dan fraksi-fraksi berat hidrokarbonnya kita bisa lihat, bandingkan antara umpan dengan yang ada di produk cair. Di sini kita lihat hidrokarbon beratnya itu jumlah fraksi molnya lebih tinggi di bagian kondensat jika dengan diumpan. Mengapa? Ya karena kecenderungannya fraksi-fraksi berat itu akan ke bawah sebagai cairan dalam kesetimbangannya, sedangkan yang fraksi atas, dalam kasus ini disebut sebagai residu gas, akan makin didominasi oleh gas-gas ringan. Dalam kasus ini metananya sudah ringan, 87%, makin murni lagi ke 90%. Kita juga bisa lihat nitrogen dan CO2 hampir semuanya ke atas, karena nitrogen dan CO2 ini adalah gas ringan. Kemudian etan, nah di sini sudah makin bergeser gitu ya, dan makin ke bawah kita lihat kandungan antara butan, pentan, dan heptan antara umpan versus residu gas makin kecil di residu gas. Mengapa? Karena sudah sulit akan dijumpai kesetimbangan hidrokarbon berat di fraksi uap atas gitu. Nah, kita juga bisa bayangkan variasinya cukup banyak. Sekarang bagaimana jika ternyata kita memilih tekanan dan temperatur yang membuat aliran 6 ini sepenuhnya sudah dalam fasa cair. Katakanlah dia saturated liquid ataupun subcooled liquid. Kalau kita jumpai kasus seperti ini, maka flash separatornya seharusnya menghasilkan produk seluruhnya menjadi produk bawah. Karena umpannya sudah saturated liquid atau subcooled liquid. Sebaliknya, kalau umpan yang kita miliki adalah saturated vapor ataupun superheated vapor,
Maka ketika aliran 6 ini dipisahkan, seluruhnya harusnya menjadi ke atas, karena sudah jadi vapor dan tidak ada fraksi liquid. Sehingga neraca masanya akan dimiliki produk atas dan produk bawah jika kita sudah pastikan umpannya masuk dalam kondisi kesetimbangan dua fasa. Untuk penyelesaian matematikanya, kita bisa hitung dengan berangkat tadi dari basis 1 mol L plus V sama dengan 1, dan neraca massa komponennya adalah ZI sama dengan XIL plus YIV. Nah, misalnya kita punya komponen biner, ya berarti tinggal Z1 sama dengan X1L plus Y2V. Z2 sama dengan X2L plus Y2V. Kemudian neraca massanya diselesaikan secara simultan. Ketika ini kita gabungkan dari dua persamaan ini, maka kita dapat peroleh persamaan menjadi ZI sama dengan XI 1 min V, L-nya sudah diganti ya, plus YIV. Nah, kemudian dipindah ruaskan sedemikian rupa, maka nanti kita bisa turunkan menjadi persamaan 13105 dan 13106 yang sering digunakan. YI sama dengan ZI KI per 1 plus V kali KI kurangi 1, di mana KI tadi sudah disampaikan adalah key value atau rasio antara Y per X untuk komponen yang sama. Jadi kalau K1 sama dengan Y1 per X1. Kalau K2 tentunya adalah Y2 per X2. Nah, untuk penyelesaiannya kita perlu gabungkan menjadi persamaan 13106 ini yang diturunkan dari basis neraca massa komponen dan neraca massa uap gitu ya, bahwa sigma dari YI itu akan sama dengan 1. Y1 plus Y2 plus Y3 dan seterusnya itu akan sama dengan 1. Sehingga dapat kita peroleh sigma dari ZI KI per 1 plus V KI min 1 sama dengan 1. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita bisa terapkan dalam example 13.8 yang ada di buku Smith-Vaness edisi ke-8. Di sini ada sistem yang mengandung aseton sebagai komponen 1, asetonitril komponen 2, dan nitrometan sebagai komponen 3. Temperatur sistem diketahui, di sini nilainya 353,15 Kelvin. Tekanan sistemnya juga diketahui 110 kPa. Komposisinya sebagai Z. Nah, Z ini sekali lagi artinya diumpan, gitu ya. Kita tidak tahu dia fasanya adalah cair atau uap, yang pasti totalnya diumpan 45% aseton, 35% asetonitril, dan 20% nitrometan. Tekanan uap murni pada temperatur sistem masing-masing sudah diberikan, tidak perlu lagi dihitung pakai persamaan Antoine. Hitung nilai berapa jumlah mol di produk cair, berapa mol di produk uap, berapa nilai komposisi fraksi mol di fasa cair dan fasa uap. Nah, langkah perhitungannya silahkan langsung diselesaikan, berlatih sendiri, menuntun apa yang langkah diberikan di video ini maupun di example 13.8. Pertama kita perlu hitung dulu berapa P bubble-nya dari sistem ini. Dengan persamaan Raoult ataupun modified Raoult yang sudah diajarkan sebelumnya gitu ya. Dengan asumsi ZI yang tadi diberikan sebagai 45, 35, dan 20 sebagai XE atau komponen cairannya. Dianggap dulu semua sebagai cairan, berapa tekanan saturasinya. Kemudian secara bersamaan kita hitung P-nya dengan asumsi ZI tersebut dianggap semuanya sebagai gas. Jadi nanti dengan disubstitusi dengan persamaan berikut, kita bisa dapatkan nilai do pressure-nya. Nah, dua nilai ini kita cocokkan. Kalau P system, dalam kasus ini P systemnya adalah 110 kPa, berada di antara P bubble dan P do, maka kita akan jumpai kesetimbangan dua fasa. Ya, ketika dimasukkan ke flash separator, maka akan ada produk cair dan produk uap secara bersamaan. Tapi, kalau kita cek ternyata P system tidak ada di antara keduanya, maka kita akan memahami, kita hanya akan jumpai satu produk fasa saja. Ketika P sistemnya lebih besar daripada P bubble dan P do, artinya di sini seluruhnya masih dalam fasa cair. Kalau kita cek P sistem ternyata lebih kecil dari kedua P bubble dan P do, maka kita pastikan sistemnya seluruhnya dalam fasa uap. Dan ketika dimasukkan ke flash separator, semuanya akan menjadi produk atas. Dengan komposisi yang sama persis tentunya, 45, 35, dan 20%. Nah, kalau kita sudah pastikan P system di antara P bubble dan P do, maka kita lanjut ke tahap perhitungan berikutnya. Hitung nilai KI dari PI sat per P. P1 sat per P system jadi K1. P2 sat per P system jadi K2. P3 sat per P system menjadi K3. Kemudian kita hitung nilai V-nya. Bisa pakai solver, untuk misalnya pakai Excel ataupun pakai kalkulator yang scientific gitu ya.
dengan formula sigma dari Z1K1 per 1 plus V K1 min 1. Nah, I-nya di sini sampai 3 ya, berarti ditambah Z2K2 per 1 plus V K2 kurangi 2 plus Z3K3 per 1 plus V K3 min 1. Sampai 3 karena kita jumpai sistemnya 3 komponen. Kalau kita punyanya 5 komponen ya dilanjutkan sampai I sama dengan 5. Nah, itu semua ditotalkan sama dengan 1. Kita cek datanya sudah tersedia yang mana saja. Z-nya dari Z1 sampai Z3 semua sudah ada diberikan di soal. KI-nya dari K1 sampai K3 sudah dihitung di tahap ketiga. Nah, yang belum ada itu hanya nilai V-nya, gitu ya. Sehingga V-nya harus dihitung, tapi di sini harus diselesaikan secara goal-seek atau pakai solver, karena perlu adanya iterasi. Kalau dihitung manual ya praktis kita harus pakai iterasi. Buat V tebak awal, misalnya V tebak awalnya 0,5 gitu ya. V tebak tentunya harus di antara 0 sampai 1. V tebak kita masukkan, lalu diselesaikan ruas kiri dengan ruas kanannya. Kalau ruas kiri belum sama dengan ruas kanan, maka V terhitungnya jadi tebakan kedua. Dan seterusnya sampai nilainya konvergen. Nah, ketika nilai V ini sudah kita ketahui, kita bisa gunakan nilai V tersebut untuk mencari komposisi kesetimbangannya. Dalam kasus ini, YI atau fraksi mol komponen I di fasa uap dapat kita hitung sebagai Z1 kali K1 per 1 plus V yang tadi terhitung di tahap 4 dikalikan dengan K1 kurangi 1. Kita dapat fraksi mol komponen 1 di fasa uap. Produk atas. Nah, produk bawahnya untuk komponen 1 tentunya dapat kita cari dengan mudah sekarang pakai hubungan KI sama dengan YI per XI. Karena KI-nya sekali lagi sudah dihitung tadi di tahap ketiga. YI-nya baru saja terhitung, maka XI-nya dapat dihitung dengan mudah. Nah, persamaan ini digunakan untuk komponen 2, Y2 sama dengan Z2K2 per 1 plus V K2 kurang 2. Hitung K2 sama dengan Y2 per X2, kita dapat X2. Terakhir, Y3 dan X3 pun dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Silahkan dilatih sebelum masuk ke pertemuan kelas berikutnya. Nah, pendekatan yang lain dapat digunakan untuk mencari kesetimbangan phase separator ini. Jadi ada tabel atau gambar secara grafis yang dikenal sebagai the Priester chart, yang sebenarnya merangkum nilai key value atau Y per X untuk berbagai komponen untuk berbagai temperatur dan tekanan. Nah, kita misalnya sekarang jumpai kasus di mana campurannya adalah 10% C1 atau metan, 20% C2 atau etan, dan 70% propan atau C3 pada 40 derajat Celcius dan pada 1000 kilopascal. Berapa nilai K value untuk masing-masing, dan nantinya berapa nilai kesetimbangan X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Nah, jadi tahapannya sebenarnya sama dengan pekerjaan sebelumnya, hanya cara mencari nilai K-nya yang berbeda. Cara cari nilai K-nya langsung pakai grafik. Kita tarik saja di garis merah ini, pressure sistemnya berapa tadi? 1000 kPa, kita hubungkan dengan temperatur sistemnya. Dalam kasus ini tadi 40 derajat Celcius. Kita tarik, nah, nilai K value untuk berbagai komponen umpan tinggal ditarik dari angka-angka ini. Misalnya kita ketahui kita punya umpan metana tadi. Nah, metana irisan dengan garis merahnya katakanlah ini di dekat mungkin sekitar 18 kurang lebih gitu ya. Nah, etan tadi kita ada di umpan juga, etan kita tarik di garis etan, oh ini kurang lebih di angka mungkin 3,8, 3,9, sudah sangat dekat ke titik 4. Propan kita lihat di sini propan irisannya ada di daerah sini. Mungkin ini di dekat angka sekitar 0,8 gitu ya, karena sangat dekat ke titik 1. Jadi memang namanya grafis itu cepat tapi lebih tidak akurat dibandingkan penyelesaian sebelumnya. Kalau nilai K tadi sudah diketahui, K1, K2, K3, kita bisa manfaatkan karena itu menyatakan hubungan rasio YI per XI gitu ya. Sehingga bisa langsung lanjut ke butir 4 dan butir 5 yang diberikan di contoh sebelumnya. Sehingga kita bisa langsung hitung nilai V, karena nilai Z-nya sudah diketahui di soal 0,1, 0,2, 0,7. K1, K2, K3 tadi semua diketahui dari the Priester chart. Tinggal cari nilai V lagi-lagi dengan cara goal-seek ataupun solver. Gitu ya. Dan nilai V-nya lagi-lagi tinggal kita substitusikan sehingga kita bisa hitung nilai YI dan XI untuk Y1, Y2, Y3
Kemudian X1, X2, X3 dicari dengan hubungannya terhadap K1, K2, K3. Silahkan dicoba juga, contoh soal ini memang perlu diperbesar gambarnya, dan nanti bisa dibandingkan dengan cara yang lebih tradisional, seharusnya waktu yang dikerjakannya lebih cepat, tapi hasilnya lebih relatif tidak akurat. Oke, saya tutup video ini, kita lanjutkan diskusinya di kelas, dan sampai jumpa di topik-topik berikutnya di video berikutnya. Terima kasih.